Nah, ini sudah tersedia di panduan menggunakan website di bagian edukasi. Nah, di sini langsung diklik aja, formatnya ini tersedia dalam format PDF dan juga video ya. Bisa langsung dilihat. Gitu. Itu untuk edukasi. Nah, sekarang kita ke bagian profil. Ke bagian profil, teman-teman bisa lihat di sini kalau di akun saya, itu teman-teman bisa ganti email, password, dan juga nomor HP itu bisa ganti di sini, di bagian profil pengaturan saya. Dan kalau mau ngecek pesanan, itu juga di sini, bisa langsung di riwayat pemesanan. Oke, nah di sini nanti akan, terlihat semua histori pemesanan teman-teman ya, di sini. Jadi ada dua, misalnya teman-teman bayar pakai nomor virtual account nih, kemudian lupa, aduh berapa tadi ya nomor virtual account-nya belum ke copy. Nah, bisa lihat di sini. Menunggu pembayaran dilakukan. Jadi statusnya ada yang sudah oke, ada juga yang masih menunggu pembayaran, bisa dilihat di sini. Gitu. Itu tadi untuk seputar website ya. Saya yakin teman-teman udah sering pakai, jadi fiturnya udah mungkin di luar kepala ya. Cuma nggak apa-apa ya, kita refresh. Oke? Nah, sekarang tadi kita sudah bahas untuk website. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang fiturnya aplikasi MW Central 3.0. Nah, ini aplikasi terbaru. Sebenarnya nggak baru sih, cuman versinya aja yang baru ya. Jadi aplikasi MW Central ini ada yang sudah update, ada yang belum update. Kalau yang belum update aplikasinya, di-update sekarang ya, biar bisa dapetin versi terbarunya. Dan saya sarankan juga untuk selalu men-setting device-nya itu, jadi settingannya di-update otomatis. Jadi otomatis kalau kita melakukan rilis baru, itu akan otomatis ke-update di device teman-teman. Jadi nggak perlu update manual. Jadi otomatis kalau misalnya ada bug fixing atau ada feature yang baru, itu otomatis terupdate ya. Nah, ini sebelumnya saya minta maaf karena saya ini menggunakan iPad. Sudah cukup jelas belum? Oke. Ya, bisa di zoom. Nah, ini saya menggunakan iPad, jadi tampilannya agak nge-stretch ya, karena kalau misalnya saya menggunakan mobile itu terlalu kecil, jadi mohon maaf. Tapi ini pada dasarnya ini aplikasi diciptakan untuk mobile ya, untuk perangkat mobile. Jadi teman-teman, saya sangat menyarankan untuk mendownloadnya di mobile teman-teman, jangan di iPad gitu, biar tampilannya lebih cantik ya, lebih pas gitu, nge-fit screen. Oke. Jadi, apakah sudah terlihat screen-nya? Oke, udah ya. Jadi, ini adalah tampilan aplikasi yang akan teman-teman dapatkan setelah update dan login ke aplikasi MW Central 3.0 gitu. Nah, ini sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di bagian website. Di banner bagian atas ini juga teman-teman harus selalu memperhatikan, karena kita selalu update itu di sini, di banner, di top banner. Ada promosi dan lain-lain, semuanya di sini. Nah, ini untuk belanja. Prosesnya kurang lebih sama seperti tadi proses di website, gampang banget, udah tinggal masukkan ke keranjang tinggal lanjut ke pembayaran. Hanya saja di aplikasi MW Central ini pembayaran baru tersedia menggunakan credit card dan juga debit card. Jadi masih ada dua pilihan aja pembayarannya, belum sebanyak di website ya, tapi nanti akan segera di-upgrade seperti itu. Nah, kemudian ini saya akan membahas ke konten. Jadi di kanan atas ini, di kanan bawah, paling kanan ini ada icon namanya konten. Nah, teman-teman di sini tab-nya ada 4 tab, terbaru, terus populer, ada juga rekomendasi, dan juga ada promosi. Gitu. Nah, kalau buat update yang terbaru selalu dilihat yang paling atas adalah yang terbaru. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini teman-teman bisa download katalog, amagram, materi training, video apapun yang berkaitan sama MW, semuanya udah ada di sini. Recognition juga termasuk di dalamnya. Nah, ini konten, teman-teman bisa lihat langsung dipilih aja. Teman-teman bisa langsung mengunduh, tinggal diklik, atau mau dilihat aja di sini bisa di view. Nah, di sini teman-teman juga bisa di likes, disukain atau tidak, kemudian ditandai atau di bookmark, dan di sini bisa langsung di-share, dibagikan via sosial media atau ke WhatsApp, kemudian bisa juga ditambahkan ke koleksi. Nah, koleksi ini maksudnya apa sih? Koleksi ini seperti folder fungsinya. Jadi misalnya teman-teman
daripada pusing nih nyari-nyari materi training kan ada banyak, ada training artistry, nutrilat dan lain-lain. Nah, jadi bisa diarsipin. Nah, nanti carinya di mana? Teman-teman bisa langsung balik lagi nih, lihat burger menu. Nah, ini bisa dilihat di konten digital saya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mengunduh nanti akan muncul di sini yang sudah diunduh apa aja. Kemudian yang sudah ditandai, nah ini akan muncul apa aja yang di bookmark. Kemudian koleksi teman-teman bisa lihat di sini. Tadi udah dimasukin ke koleksi. Saya kasih folder namanya training gitu. Nanti isinya materi training semua. Jadi ini gampang banget. Jadi nggak usah pusing lagi nyari-nyarinya, tinggal buka aja di sini. Oke? Kalau belum pernah cobain fiturnya, cobain ya. Wajib banget, soalnya ini ngebantu banget untuk memudahkan bisnis teman-teman. Kemudian ada fitur kalender. Nah, fitur kalender bisa dilihat di sini. Kalau misalnya teman-teman biar nggak lupa ya event-eventnya MW dari materi training, dari promosi dan lain-lain, ini semuanya ada di sini. Jadi contohnya nih, yang biru ini adalah event, yang merah adalah promosi. Jadi misalnya hari ini tanggal 4 ya, ini ada Instagram Live. Nah, teman-teman bisa dilihat detailnya, tinggal di tap aja. Kemudian akan muncul ada lokasi, jamnya, di mana, tempatnya, keterangannya. Nah, ini bisa teman-teman tinggal tap yang ini, icon yang kecil. Gini. Nah, nanti ini otomatis akan ditambahkan ke kalendernya teman-teman. Jadi nggak lupa deh. Gitu. Jadi harus diklik dulu ya, baru nanti bisa. Jadi biar nggak lupa. Oke? Itu untuk fitur favorit saya di kalender. Kemudian ini ada notifikasi. Nah, notifikasi ini saat ini karena saya baru install di iPad yang ini, jadi nggak muncul aplikasinya, notifikasinya. Jadi di sini adalah pemberitahuan dari MW. Jadi biasanya di kita awal bulan atau ada informasi-informasi penting, kita akan ngasih push notifikasi. Nah, saya sarankan teman-teman untuk mengaktifkan nada dering dan mengizinkan aplikasi untuk memberikan notifikasi ke teman-teman. Jadi harus di allow dulu ya, di device-nya itu harus diizinkan. Kalau enggak dia nggak akan muncul. Jadi teman-teman ngizinkan kalau misalnya nada deringnya dinyalain, nanti akan ada suara nada deringnya. Nada dering khusus MW. Oke? Dan yang terakhir ini ada profil saya. Nah, ini juga menarik. Di bagian profil saya teman-teman bisa melihat PV-BV di sini. Dan juga di bagian sini ada, kartu digital ADO. Oke, jadi buat teman-teman yang suka lupa, lupa banget nih ketinggalan kartunya. Nah, nggak usah pusing-pusing lagi nyariin kartunya di dompet. Tinggal dilihat aja di sini ya, tinggal ditunjuk. Ini juga bisa langsung di-scan di kasir. Nomor ABO-nya berapa. Iya, praktis banget kan, udah kartunya udah digital. Nah, untuk fitur-fitur yang di bawah ini sifatnya masih web launcher. Jadi saat teman-teman klik ke pusat bisnis, nanti ini akan dialihkan ke website mw.id. Jadi keduanya saling berintegrasi ya. Kenapa? Karena ya kita belum punya fiturnya, tapi nanti akan diupdate lagi gitu. Jadi teman-teman harus login lagi gitu. Jadi dia akan membuka internal browser. Seperti itu. Oke, itu kurang lebih itu aja. Kurang lebih itu aja untuk sekilasnya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Untuk sesi tanya jawab yang satu ini, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mensubmit pertanyaannya untuk kita kemarin. Dan untuk yang belum, masih punya kesempatan ya untuk naruh pertanyaan di kolom komentar. Oke, untuk sesi tanya jawab ini saya akan ditemani oleh salah satu rekan saya. Silakan Ari masuk. Oke, jangan deket-deket ya Ari ya, nggak boleh ya, social distancing. Oke, Ari, selamat sore, kenalin. Semua, saya Ari. Oke. Mungkin saya akan bantu Kak Diana dalam menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman, Ari ini adalah salah satu rekan saya yang sudah terlibat
sejak lahirnya website eme.id ya dan aplikasi. Jadi kita berdua ini Iya, betul. salah dua orang yang berjuang bersama-sama ya. Oke. Bener banget, Kak Diana. Oke, jadi Kakak Ari di sini Ya. akan membantu saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Tapi sebelumnya Ya. saya nih mau menggarisbawahi dulu nih Kakak Ari, Oke. karena sejak kita kan udah nyaris 2 tahun ya dari Betul. akhir tahun 2018 ya, betul. akhir tahun saya lupa November apa Desember gitu ya. November Ya, launching. kita launching pertama kali sampai saat ini dan juga aplikasi MR Central yang bulan Maret kemarin launching sampai hari ini. Ini kita terima banyak banget nih Kak Ari, ada masukan, ada yang bilang juga saya temu isu, kendala dan lain-lain ya di aplikasi Betul. digital saya. Kita terima banyak banget itu. Dan itu juga membantu kita untuk tahapan memperbaiki Untuk setiap- melakukan Iya, perbaikan. betul, melakukan perbaikan di setiap waktunya gitu Kak Diana. Betul, karena memang kita sudah butuh juga itu dan maksud ikutan dari teman-teman semua. Gitu. betul, dan kita juga telah banyak banget nih melakukan perbaikan, bug fixing ya yang bikin kita sampai pusing dan lain-lain. Bug fixing, terus fitur-fitur juga selalu kita upgrade ya Kak ya. Betul. Dulu kan pas awal belum bisa pakai GoPay ya, belum bisa Belum. virtual account. Sekarang Betul. udah bisa. Betul, jadi sama dulu tuh pas awal launching pembayaran pun hanya bisa dengan kartu kredit seperti MR Central yang sekarang. Oke. Tapi kan sekarang kita improve semuanya gitu. Jadi sekarang sudah tersedia beberapa tipe pembayaran yang bisa dipilih oleh teman-teman semua. Betul. Jadi memang ya kita butuh kita sama-sama Ya, betul. saling memperbaiki. Betul. Jadi kita juga butuh bantuan dari teman-teman untuk masukan-masukannya, dan terima kasih untuk kasih. sampai saat ini kita jadi udah berangsur-angsur untuk jadi lebih baik ya Kak Ari ya. Betul, setuju, Oke, setuju. kita langsung bahas aja nih pertanyaan yang masuk. Oke. Yang pertama ini soal registrasi Kak Ari. Oh, oke. Registrasinya sudah berhasil, tapi saya kok nggak terima SMS ya atau email. Itu gimana tuh Kak Ari? Oke. Untuk registrasi yang jika teman-teman sudah melakukan registrasi namun belum terima konfirmasi berupa SMS ataupun email, jadi make sure pada saat pengisian data registrasi teman-teman menginput data nomor handphone dan juga alamat email yang valid. Itu jangan sampai salah. Oke. Karena itu kan pengiriman SMS dan email itu secara otomatis Iya, ya. betul. Kak Diana, ya, betul. Jadi Kalau ada salah satu huruf aja bisa nyasar ya. salah satu angka salah itu udah pasti nggak akan terima. Gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman juga dalam pengisian data registrasi diusahakan Dicek untuk lagi. dicek lagi Dicek dan lagi. menginput nomor handphone dan juga alamat Betul. email yang valid. Ya, dan juga mungkin bisa ditunggu beberapa menit ya Kak Ari ya. Betul, betul. Karena kadang dari koneksi juga kita Betul. harus sabar juga ya. Iya, itu kan pengiriman SMS dari provider ya Kak, dan signal provider itu kan berbeda-beda. Iya, Jadi betul. mungkin butuh ada yang langsung terima, ada juga Ada yang butuh enggak. waktu terima. Betul. Oke, sekarang pertanyaan kedua Kak Ari. Iya. Apakah warga negara asing bisa daftar sebagai IBO di Indonesia? Oke, untuk persyaratan registrasi di EMO Indonesia saat ini dikhususkan untuk warga negara Indonesia yang memiliki KTP dan sudah berusia di atas 18 tahun. Oke, harus punya KTP ya Kak Ari ya. Betul. Kalau nggak punya WNA, KTP susah. WNA nggak punya KTP ya? Betul. Boleh urus dulu silahkan ya. Kalau mau ke kelurahan silahkan, mau ke RT RW. Keributan. Ribet ya. Ribet banget. Oke, jadi khusus orang Indonesia aja dulu Iya. ya. Untuk WNA bisa daftar di negara masing-masing. Di negara masing-masing ya. Kan Betul. udah ada MUI kan udah ada banyak ya di Iya. negara seluruh. Oke, Betul. tuh cukup jelas ya berarti ya. Kemudian ketiga, Ya. tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya setelah isi data. Kenapa tuh Kak Ari? Oke, itu juga berkaitan dengan pada saat pengisian data. Jadi kebanyakan isu yang diterima saat ini nih Kak Diana, beberapa IBO itu tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya pada saat pengisian data dikarenakan ada data error pada saat pengisian data KTP, nomor KTP. Nomor KTP Betul. error. Jadi Oke. kalau teman-teman tahu, nomor KTP itu kan ada kurang lebih 16 atau 18 digit ya. Nah, di beberapa digit tertentu, kalau nggak salah di digit ke-9 sampai ke-12, itu menandakan tahun dan bulan lahir. Nah, di beberapa orang, validasi nomor KTP-nya itu ada yang terbalik atau tidak sesuai. Terbalik. Betul. Oke. Nah, jadi pada saat pengisian data itu ya akan muncul error tersebut gitu. Oh, oke. Jadi pastiin jangan sampai terbalik. Ya betul. Kalaupun nomor KTP-nya tidak sesuai, validasi nomor KTP-nya tidak sesuai, maka teman-teman saya sarankan untuk mengikuti saja dulu bulan dan lahirnya mengikuti nomor KTP. Jadi Oke. supaya bisa masuk ke Supaya sistem. bisa masuk. Setelah
punya nomor IBO nanti kan bisa diedit nomor Oke. KTP-nya gitu. Oke, betul. Dan juga kalau memang itu kalau nomor KTP itu bukan permasalahannya, mungkin bisa juga dari koneksi. Koneksi, Kadiana, betul. Jadi pastikan teman-teman semua pada saat registrasi koneksinya cukup stabil dan bagus gitu. Oke. Jangan sampai pada saat registrasi ternyata kuotanya habis. Iya, betul. Jadi kan gagal. Gagal ya. Oke. Teman-teman juga bisa refresh dulu browsernya, clear browser, terus ulang lagi. Harusnya sih Oke. nggak apa-apa selama teman-teman semua dalam pengisian data registrasi itu mengisi data yang valid. Yang valid. Itu pasti akan sukses kok. Oke. Sekarang pertanyaan keempat. Ya. Cara mengganti password. Kenapa selalu tidak bisa? Password yang harus dibuat itu ribet katanya. Ganti-ganti email, ganti nomor HP. Itu gimana tuh? Betul. Sebenarnya validasi untuk membuat password itu kan macam-macam ya Kak Diana saat ini. Jadi seperti teman-teman tahu, untuk membuat kata sandi baru itu teman-teman harus memasukkan angka, huruf besar, huruf kecil, dan juga special karakter. Itu juga semua maksudnya pembuatan beberapa karakter tersebut dalam pembuatan password itu juga sebenarnya untuk keamanan teman-teman sendiri gitu kan, untuk secure password teman-teman tidak mudah Di-hack ya? lah gitu. Oke, Dan benar. juga untuk pembuatan password itu teman-teman juga bisa ada dua cara sebenarnya untuk mengganti kata sandi di website mw.id. Pertama, teman-teman bisa login dulu menggunakan password yang lama kalau memang masih ingat passwordnya. Setelah login dengan password yang lama, teman-teman bisa masuk ke menu akun saya, kemudian ada pengaturan profil. Di sana ada menu untuk merubah password. Merubah password. Betul. Oke, kita sarankan juga mengganti passwordnya secara berkala ya, Betul, Kak Ari ya. untuk keamanan teman-teman semua. Iya, gitu. karena memang waktu itu juga sempat rame kan masalah akun yang diretas. Oh, ya. iya, betul. Jadi kenapa MW passwordnya sebenarnya bukan ribet sih, tapi Iya. lebih ke complicated agar tidak mudah. tidak mudah dihack aja Iya, gitu betul, ya. Jadi betul. jangan kayak Setuju. 1 2 3 gitu ya kan. Gampang banget ketahuan gitu, tanpa dihack pun udah ketahuan nih Iya, gitu kan. apalagi Atau- teman-teman semua mungkin menyimpan data-data seperti data kartu kredit. Iya, gitu kan, nah untuk itu keamanan bahaya, teman-teman juga. betul. Jadi Gitu. sebenarnya nggak ribet asal sesuai sama ketentuan. Dan itu betul. tinggal diklik aja ya Kak Ari ya. Iya, betul. Ada dikasih tahu kan di situ Iya, linknya. betul. Cara Jadi, petunjuknya. ya, betul. Atau kalau memang teman-teman mau login dan tidak tahu passwordnya sebelumnya, di situ juga kan ada di halaman utama itu ada menu lupa password. Lupa password. Gitu. Jadi teman-teman tinggal masukin nomor IBO-nya. Setelah itu submit. Nah, setelah itu teman-teman akan menerima link untuk pembuatan kata sandi baru Pembuatan kata sandi melalui baru. SMS ataupun email. Nah, balik lagi. Jadi pastikan teman-teman nomor handphone dan alamat emailnya yang terdaftar di sistem kami itu data valid. Sudah benar Betul, ya. sudah benar. Jadi teman-teman pasti akan terima kok link passwordnya Oke. selama datanya sudah benar. Benar. Jadi nggak nyasar ya. Iya. Oke, betul. Cukup jelas Kakak Ari untuk soal password. Sekarang ada lagi pertanyaan soal cicilan nih Kak Ari, Oh, installment katanya. installment. Bank apa aja sih yang sudah bekerja sama dengan MW untuk pembayaran installment? Oke, jadi untuk bank yang sudah bekerja sama dengan MW itu ada 4 bank kan ya. Nah, ada BCA, BNI, CIMB Niaga, dan Citibank. Oke. Nah, kalau teman-teman punya 4 bank ini dan mau melakukan pembayaran dengan installment, itu bisa di offline, Di store offline. terdekat Oke. gitu. Tapi khusus untuk teman-teman yang mau proses ordernya melalui online di mw.id, itu saat ini hanya bisa dilakukan oleh 2 bank saja, yaitu Bank BCA dan juga CIMB Niaga. CMB Tuh, Niaga. jadi teman-teman Oke. kalau punya 2 kartu kredit itu, BCA dan CIMB Niaga, teman-teman nggak perlu datang ke store untuk misalnya mau beli Sky gitu kan, mau cicilan kan harga mahal ya, jadi butuh cicilan. Jadi teman-teman bisa langsung proses ordernya secara online di mw.id dengan memilih pembayaran cicilan, pilih bulannya mau berapa, tenornya mau berapa bulan. Yang penting data kartu kreditnya harus BCA atau CIMB Atau Niaga. CMB. Betul kan bulan ini juga ada promo e-spring tuh, Oh 24 iya bulan. betul, 0% ya? Iya. 0%, nah mungkin bisa langsung belanja. Di MW Central juga bisa loh Kak Ari, kalau udah installment. oke, Karena kan oke. menggunakan kredit card kan. Iya, dengan betul, kredit. betul. Jadi Nah, bisa tuh, juga, teman-teman. bisa kedua platform tersebut. Betul. Mempermudah teman-teman semua untuk melakukan transaksi dong. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Ya. Ari. Payment error, waduh. Kenapa nih paymentnya bisa error nih Kak Ari? Oke, kalau payment error itu sebenarnya Kak Diana ada beberapa faktor.
Yang pertama, sejauh ini yang saya banyak info ke kita, payment error itu yang pertama, jika teman-teman menggunakan pembayaran dengan kartu debit. Kartu debit. Nah, kartu debitnya itu kebetulan belum terverifikasi, secure Oke. untuk melakukan transaksi online. Oke. Makanya saat melakukan pembayaran itu akan ditolak. Akan ditolak. Tanda-tandanya apa Kak kalau 3D Nah, secure 3D secure itu tanda-tandanya biasanya di kartu ATM-nya sudah berlogo Visa Master dan juga sudah ada 3 digit CVV di belakang kartunya. Betul. Dan juga expired kartu debitnya gitu. Gitu sih. Jadi kadang-kadang Ada logo apa? Visa Visa dan atau Master, Mastercard. betul. Oh, pantasan punya saya nggak bisa loh Kak. Nggak ada logonya Visa atau nggak Master. ada logonya apa nggak ada saldonya nih? Nggak ada saldonya dan nggak ada logonya kayaknya. Aduh, bahaya nih. Terus, Oke. Kemudian untuk payment error lainnya juga yang saya tahu selama ini adalah dari pembayaran virtual account. Virtual Diana. account. Betul. Oke. Nah, saat ini untuk pembayaran virtual account kita memiliki 3 bank. Kita memiliki hanya 2 bank. Itu ada Bank BCA, Permata, dan juga bank lainnya. Oke. Jadi make sure teman-teman saat memilih pembayaran dengan virtual account, pilih bank yang teman-teman punya. Gitu. Misalnya, kalau teman-teman pilih banknya BCA, pembayarannya harus dilakukan dari Bank BCA juga. Betul, BCA juga Jadi jangan dong. sampai sudah pilih pembayaran dengan Bank BCA, tapi transfernya dari bank Dari lain. Mandiri Itu nggak pasti bisa. akan ditolak. Iya. Namanya juga virtual account ya Kak, Betul. rekening sementara. Jadi kita buatin di BCA dulu, Iya. sementara ya transfernya harus BCA dulu. Betul. Oke. Gitu. Oke. Itu sudah cukup jelas ya soal payment. Dan kemudian ini ada pertanyaan juga, jika saya melakukan transaksi melalui website moe.id, apakah barang saya bisa dikirimkan ke alamat pelanggan yang non-member? Bisa nggak? Bisa banget Kak Diana. Bisa Ini banget adalah ya. salah satu keunggulan dari website moe.id dan juga MOE Sentral tentunya ya. Karena website kita saat ini teman-teman semua bisa mengatur alamat pengirimannya sendiri. Jadi teman-teman bisa input alamat pengirimannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selain itu, ada juga feature di mana karena kan kalau kirim barang itu nanti akan ada invoice ya Kak. Nah, di moe.id dan MOE Sentral ini tersedia feature di mana di dalam invoice-nya itu bisa tidak menampilkan informasi harga dan juga info PVBV. Oh, oke. Keren, Jadi kan? aman ya. Aman. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ngirim ke non-member supaya PVBV-nya nggak kelihatan atau price-nya nggak mau diliatin, Itu bisa banget, diumpetin gitu. ya. Diumpetin. Wah, gampang banget udah lah, tinggal ini aja. Jadi pengen jadi MBO saya, gampang ya soalnya. Oke. Gitu. Jadi mempermudah teman-teman semua. Keren banget nih ya nanti. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ya. Oke, ini soal MOE Sentral nih Kak Ari sekarang. Oke. Jadi Diana katanya juga bisa jawab sendiri kan? Oke, kita jawab sama-sama ya Oke, Kak oke, Ari ya. oke. Kapan belanja di MOE Sentral itu bisa bayar pakai BCA Debit, MBCA, virtual account, dan GoPay seperti di website moe.id. Ah, Oke, mungkin kapan Diana? ya? Kapan-kapan? Oke, yang jelas kalau ditanya kapan, Ya. itu kita mengusahakan sesegera mungkin. Oke. Tapi kalau kapannya saya belum tahu nih waktunya kapan gitu kan, karena yang jelas kita sudah merencanakan itu. Betul. Jadi planningnya sebenarnya sama kayak website moe.id kan dulu kita hanya bisa kredit card dan debit ya. Betul, Tapi betul. berangsur-angsur secara bertahap kita lama-lama bisa mempunyai opsi pembayaran sampai yang lebih banyak. Nah, Betul. akan sama seperti MOE Sentral. MOE Sentral juga akan seperti itu. Jadi Baik. kita juga akan bertahap mengupdate opsi pembayarannya. Jadi makanya seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau teman-teman sudah install MOE Sentral, di settingnya, di pengaturan device-nya itu di automatic update. Jadi kalau misalnya kita ada rilis baru, ada Iya, opsi iya. pembayaran baru nih, itu otomatis akan terupdate. Jadi ada tambahannya nanti, oke? Jadi Menarik. ditunggu Pokoknya stay aja. tune aja terus ya. Stay tune aja gitu. Pasti kita juga improve kok. Iya, kita akan improve. Kemudian ada lagi, wah pertanyaannya nih, efektif mana yang digunakan untuk belanja online, moe.id atau MOE Sentral? Berat Oke, ya? berat ya. Agak lucu nih Agak pertanyaannya. lucu. Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya, iya. Jadi kalau ngomong soal efektif mana, sebenarnya dua fitur ini saling melengkapi Kak Ari. Betul banget, nggak? teman-teman. Jadi ada website, ada aplikasi. Aplikasi, Nah, betul. ini bisa digunakan sesuai kebutuhannya teman-teman. Iya. Jadi contohnya nih, misalnya
di MWay Central kan belum ada GoPay. Nah, misalnya betul teman-teman belum punya credit card gitu kan, Iya, berarti iya. menggunakan yang website mway.id gitu. Jadi ya udah bayar pakai GoPay di website mway.id. Nah, sedangkan kalau misalnya teman-teman mau langsung belanja nih, misalnya di awal bulan habis download Amagram gitu, langsung mau belanja. Nah, Nggak terus selalu pengen teman-teman belanja ya, lihat promonya. lihat promonya teman-teman udah langsung, dan teman-teman tuh punya credit card. Iya. Nah, silakan digunakan MWay Central gitu. Jadi sebenarnya Betul. tidak ada lebih efektif mana, itu tergantung teman-teman sendiri. Butuhnya disesuaikan kebutuhan aja gitu. Betul Jadi banget. ini saling melengkapi aja ya. Betul. Gitu. Dan juga saya mungkin nambahin ya Kak Diana. Jadi kalau teman-teman semua mungkin mau proses ordernya grup order, mungkin punya 5 downline atau 10 downline Oh iya, yang betul, mau tuh. satu kali order. Betul. Biasanya kalau untuk promosi untuk mempermudah, nah mungkin kali teman-teman semua bisa menggunakan website mway.id. Website untuk- mway.id. Betul, untuk melakukan transaksi secara grup order. Betul, bener tuh. Oke, tadi saya lupa bilang di sini. Iya, karena itu kan untuk melakukan group combination order itu biasanya di bagian bawah produknya deket, Betul. deket tambahkan ke keranjang ya Kak. Ya, itu ada ada icon logo. kayak Ada icon logo orang gitu ya? Orang 3. Orang 3. Jadi itu melambangkan GCO icon. Iya, Jadi jadi itu teman-teman- adalah icon yang bilang kalau misalnya teman-teman itu bisa belanja di bisa menggunakan GCO di situ ya, dari sini. Betul. Mana ya nih Ari ya? Saya pengen nunjukin nih. Mungkin ada yang belum tahu. Nah, ini nih. Saya aja ke depan mungkin. Nah, ini. Nih saat di produk ya, di bagian produk. Ini di bagian dekat beli. Nah, ini ada icon ini. Nah, ini teman-teman bisa klik Iya betul. kemana? Ke downline apa kemana bisa langsung Iya, dicari ya jadi- nomor Iya, jadi ABO. tinggal masukin aja nomor downline-nya. Nomor downline Langsung. tinggal masukin Nanti otomatis akan masuk ke keranjang masing-masing. masing-masing gitu. Oke. Gampang banget Itu kan? yang tadi dimaksud sama Kakak Ari ya. Betul, ini gampang banget. Kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, nih pertanyaan terakhir dari yang disubmit. Abis ini kita akan bahas pertanyaan yang dari kolom komentar ya. Oke. Di MWay Central apa bisa dibuat login otomatis? Jadi nggak usah ketik nomor ABO dan password setiap mau buka, katanya gitu. Bisa nggak tuh Kak Diana? Bisa dong. Tapi nanti. Oke, jadi Nggak apa-apa. di awal tahun kan udah pertengahan ya. Nah, Juli di sekarang. tahun ini sih, insya Allah di tahun ini nanti kita akan ada single sign on ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung login ke aplikasi, Ya. itu menggunakan satu ID dan juga nanti bisa pakai fingerprint gitu, akan bisa. Tapi ini mohon maaf Kak Arya disesuaikan Langsung sama handphonenya juga. Jadi Oh, kalau handphone saya BlackBerry gimana Kak? nggak bisa ya, kan itu nggak kebaca Iya, bener. ya. Jadi kamu jangan ngelunjak. Kan HP kamu misalnya Nokia gitu kan, terus saya mau pakai fingerprint, nggak bisa, mohon maaf ya. Oke, jadi disesuaikan sama handphonenya juga. Mungkin nanti ada yang pakai Face ID juga nanti akan bisa. Jadi balik lagi selalu diupdate, pasang otomatis update-nya ya Kak Ari ya, Iya. biar langsung bisa. Stay Oke, tune. canggih banget kan nantinya. Betul. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa pertanyaan. Silakan Kak Ari, itu udah muncul. Kakak Ari bisa pilih yang mana? Yang mana ya? Atau Kak Diana aja deh. Oh, ini artiship yang ada di riwayat pesanan katanya dan lain-lain. Artiship yang ada di road pesanan. Nah, Oke. jadi status di riwayat pesanan itu kan ada ship, ada book, ada book. Nah, itu ada collected. ya itu Oke, silakan nah, dijelasin kalau Kak Ari. ship itu untuk transaksi delivery yang pembayarannya sudah sukses dan barangnya sudah dalam pengantaran Oke. atau sudah diterima. Sudah diterima. Betul, jadi istilahnya barangnya sudah komplit lah. Oke, itu Gitu. ship. Ship. Oke, Jadi kemudian semua transaksi sudah ship. Oke. Gitu. Sudah masuk ke sistem, sudah dalam pengantaran atau sudah diterima. betul. Betul. Nah, kalau Book. itu biasanya transaksi yang sudah dilakukan pembayaran, tapi mungkin masih perlu sinkronize ke sistem. Contohnya misalnya pembayaran dengan virtual account. Oke. Itu kan butuh waktu mungkin beberapa menit untuk sinkronize pembayaran untuk memastikan bahwa pembayaran sudah diterima oleh MWay. Oh, oke. Itu statusnya jadi book gitu Jadi ya. book atau juga itu order pick up yang teman-teman belum sempat ambil barangnya. Oh, Ataupun oke. transaksi teman-teman tapi status barangnya BO, back order. Back order. Betul. Oke. Jadi itu juga nanti akan tercapture statusnya adalah book. Book. Gitu. Oke. Satu lagi apa tadi Kak Ari? Collected ya. Collected itu apa maksudnya? Kalau collected itu transaksi pick up di hari yang sama. Gitu.
transaksi pick up, di hari yang sama. Betul, kalau book itu kan itu bisa delivery, bisa pick up. Tapi kalau collect itu biasanya order pick up di hari yang sama, tapi teman-teman belum ambil barangnya. Oke, betul. Jadi nggak usah khawatir selama semua status pesanan teman-teman di riwayat pesanan itu ship. Itu nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah ya. Teman-teman pasti mendapatkan barangnya. Jadi ditunggu aja ya. Kalau udah ship itu udah dapet gue gitu kan. Pasti dapet kok teman-teman kalau status pemesanannya sudah ship. Oke. Nah, terus mana lagi? Kakak Ari bisa lihat coba yang nomor 4. Saya agak-agak buram. Ngecek kiriman posisinya ada di mana. Itu lihatnya di mana, Kak? Oke. Oke, gimana itu, Kak? Kalau untuk tracking pengiriman, kebetulan mohon maaf sekali saat ini belum terkoneksi dengan sistem MW. Belum langsung ya? Belum langsung terkoneksi dengan sistem MW, mohon maaf. Tapi mungkin kedepannya akan kita lakukan hal tersebut. Nah, untuk sementara, teman-teman bisa melakukan pengecekan status pemesanan langsung di website ekspedisi ataupun kurir yang sudah bekerja sama dengan MW. Contohnya SAP Express. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan kurir SAP Express ataupun JNE. Jadi mungkin pada saat order teman-teman sudah banyak yang lihat kurir optionnya ada SAP atau ada JNE. Dan ada nomor resinya, Kak, di situ biasanya? Iya, enggak. Hanya nomor invoice. Ada nomor invoice, oke. Jadi kalau teman-teman pilih kurirnya itu SAP, itu nanti teman-teman cukup masuk ke websitenya SAP. Kemudian cukup masukkan nomor invoice ordernya. Nomor invoice ordernya tracking, aja. Betul, di halaman tracking SAP. Betul. Nanti otomatis akan terlihat tracking update dari pengiriman order teman-teman semua. Betul. Jadi diingat aja tadi tuh pilihnya pengirimannya pakai apa gitu ya. JNE atau SAP, berarti SAP. Oke. Ataupun dan juga mungkin kalau teman-teman pilih jenis jenis kurir itu free delivery. Free delivery juga itu dipastikan teman-teman. Kalau teman-teman pilih free delivery itu juga kurir layanannya akan dilakukan oleh SAP Express. Jadi teman-teman semua sama untuk melakukan cek tracking delivery-nya bisa cukup masukkan nomor invoice di halaman website tersebut. SAP. Cukup jelas ya Kak Ari. Ya. Kemudian pembayaran belanja DMS Central dengan apa saja? Nah, ini seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau DMS Central saat ini hanya tersedia dengan credit card dan debit card. Dan jangan lupa, debit cardnya juga harus sudah terverifikasi, 3D Secure atau ada berlogo Visa atau Master gitu. Betul banget. Itu dia. Nanti untuk kedepannya, nanti mudah-mudahan langsung ada ya GoPay dan kawan-kawannya. Iya. Nah, kemudian mana lagi? Coba. Kalendernya bisa di-sync ke iOS atau Android. Ini maksudnya kalender MS Central ya? Bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Jadi tinggal, tadi kan saya nunjukin bagian kalender itu tinggal klik aja ada icon kalender di bawah itu. Kedua dari kiri, itu ada icon kalender tinggal diklik aja nanti otomatis langsung ke update di kalender device-nya teman-teman. Mau iOS atau Android itu bisa juga. Nah, kemudian selanjutnya, bayarnya kalau pakai ATM bagaimana caranya Kak Ari? Kalau mau pakai ATM transfer ya maksudnya? Kalau mau transfer pakai bank ATM, maksudnya? Ya, mungkin teman-teman bisa pilih virtual account. Pilihnya virtual account. Nah, tergantung ATM apa nih atau bank apa yang teman-teman punya. Kalau misalkan teman-teman punya BCA atau Permata, teman-teman bisa pilih virtual account dari bank BCA atau Permata. Tapi kalau teman-teman punya bank di luar dua bank itu, teman-teman bisa pilih bank lainnya. Dan nanti sama kok prosesnya, teman-teman akan punya nomor virtual account dan silakan lakukan proses pembayaran di ATM seperti biasa. Oke, betul. Tapi perlu di note kali ya, maksudnya kalau teman-teman pilih bank lainnya, itu berarti teman-teman pilih melakukan transfer antar bank. Iya betul. Oke. Ini sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Oke, mau ganti data rekening, apakah bisa dari mw.id? Mau ganti data rekening. Kalau ganti mohon maaf, kalau ganti itu berarti sudah terdaftar tapi mau mengganti ya. Itu kebetulan mohon maaf tidak bisa. Tidak bisa langsung online diganti sendiri. Betul. Jadi gimana tuh Kak? Jadi kalau untuk di website mw.id itu sendiri hanya bisa mengakomodir jika teman-teman belum daftar nomor rekening sebelumnya dan mau menginput itu bisa. Jadi kalau mengganti tidak bisa, mohon maaf. Tapi kalau mau mendaftarkan nomor rekening itu bisa. Gitu. Jadi kalau sebelumnya teman-teman belum mendaftarkan nomor rekening, mau mendaftarkan itu bisa. Dan di make sure juga teman-teman, ada juga beberapa case
yang masuk kok ini banknya nggak ada gitu saat di search. Nah, saat di search itu misalnya bank BCA, jadi teman-teman cuma klik BCA. Nah, sebenarnya suggestion yang kita munculin itu nama bank lengkap. Oh, harus lengkap. Jadi Bank BANK Sentral Asia. Oh, harus lengkap gitu. Betul. Oke. Jadi supaya nggak salah, nanti kalau Iya, teman-teman punya betul. bonus kan bisa langsung masuk gitu, Iya, nggak di reject. Oke, terus apakah MW Sentral yang lama apa tuh harus sign out untuk download MW Sentral baru? Nah, ini bisa sign out, bisa enggak. Sebenarnya sama aja sih. Jadi ininya teman-teman bisa langsung kalau belum dipasang automatic update, belum disetting, itu bisa langsung ke Google Play atau ke Apple Store-nya. Kemudian cari aja MW Sentral Indonesia. Nah, nanti di situ langsung buttonnya tulisannya update. Nah, otomatis nanti akan terupdate gitu. Gampang. Gitu. Cuman nanti biasanya dia akan terlog out otomatis. Jadi nanti saat buka lagi teman-teman harus relogin. Betul, sama Gitu. seperti MW.id teman-teman. Setelah 15 menit atau 10 menit kalian tidak sign out, nanti akan ter-sign out otomatis untuk keamanan teman-teman semua juga. Oke. Kemudian ada lagi. Kenapa kadang mau buka riwayat pesanan nggak bisa? Nggak bisa. Oke, itu kan mungkin banyak faktor. Banyak ya, faktor. Bisa koneksi mungkin kali. Betul. Koneksi. Bisa Kemudian koneksi, apa lagi? Bisa juga mungkin daftar pesanannya belum masuk gitu, jadi makanya nggak bisa lihat. Jadi nomor oke. invoice transaksinya belum masuk ke sistem, mungkin perlu synchronize beberapa waktu. Oke. Tapi sarannya sih mungkin teman-teman semua bisa clear browsernya dulu, refresh, coba lagi. Oke. Itu ya. Coba lagi. Oke. Harusnya sih bisa. Oke, kita akan jawab satu pertanyaan lagi karena waktunya terbatas. Cuman tenang aja nih buat teman-teman yang udah submit pertanyaan tapi belum terjawab, nanti kita akan jawab itu di Instagram story-nya MW. Betul. Atau nanti kita japri, bisa diatur lah. Pokoknya nanti akan kita rekap semua karena Betul. waktunya nggak cukup nih ya Kak Ari ya. Betul. Kalau misalnya sampai kita semuanya kayaknya bisa sehari penuh kali ya mungkin. Seminggu ya? Seminggu, enggak juga. Kita jawab satu lagi. Oke. Kemudian, nih, ke atas coba kakak. Tadi yang tentang kartu di atas. Nah, kalau lupa nomor EBO karena lupa kartunya, jadi mungkin Kartu member. dia punya kartu member, terus hilang, Iya. ya, terus udah gitu lupa nih nomor EBO-nya berapa gitu. Oh, Nah itu caranya gimana Kak? kalau itu pengecekannya, ya mohon maaf, kalau itu silakan hubungi ke customer service kami. Ya, jadi langsung bisa menghubungi ke customer service, Iya. bisa via telepon atau via email. Betul. Emailnya apa, nomornya apa, sudah ada di website kita, jadi langsung dicek aja. Betul, karena kita butuh verifikasi data dulu. Verifikasi kalian, data, untuk betul. cek Nah, nomor EBO-nya berapa. nanti kalau sudah dikasih tahu, nanti teman-teman dicatat aja nomor EBO dan passwordnya. Nah, nanti kartu EBO-nya sendiri nanti nggak bakal hilang lagi nih, karena tinggal login aja ke MW Sentral. Nanti buka di situ ada kartu EBO digitalnya. Betul. Jadi nggak akan hilang. Jadi aku mau ke store, udahlah tinggal nunjukin Iya, nomor tinggal sentral, nunjukin kan? aja ya, Lebih udah simple. praktis banget. Betul. Oke, itu dia tadi pertanyaan terakhir ya Kak Ari. Aduh, masih Betul. banyak banget nih sebenarnya. Iya, Kita sebenarnya tertarik pengen lanjut terus ya. Cuman kayaknya udah mau maghrib juga, udah mau malam. Pengen jawabin sih, tapi mungkin keterbatasan waktu ya. Iya, Kak? keterbatasan waktu. Oke. Betul. Jadi segitu aja dari kita berdua. Nah, Iya. kita mau minta tolong juga sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan isu atau ada saran mungkin ya Betul. mau pakai apa lagi gitu yang Iya. dibutuhin, itu bisa melaporkan. Jadi kita kalau ketemu, aduh kenapa nih error terus gue? Nah itu kan Iya. kita butuh data juga nih. Betul. Yang error sebelah mananya nih Kak? Biar kita bantu untuk solve. Itu bisa Iya. menghubungi customer service di via email atau di via telepon. telepon ya, Betul. kayak gitu. Oke, segitu aja. Jadi dari hari ini. Oh iya, ini untuk nanti tadi yang pertanyaannya sudah dibacakan, nanti kita akan kirim, nanti akan dijapri ya sama Mimin. Ya, jadi bisa pilih salah satu, mau ini atau mau ini. Oke. Semoga salah satu dari teman-teman semua dapat. Oke. Nanti dijapri sama Mimin. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam ngobrol-ngobrol digital hari ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di ngobrol digital selanjutnya Kak Ari ya. Ya, Nanti kita betul. akan membahas topik yang lebih seru lagi. betul. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon pamit untuk undur diri. Saya Diana. Saya Ari. Sampai jumpa. Sampai jumpa.